Sore, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Lewotapo. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang manajemen service yang berkaitan tentang customer relationship management. Berikut adalah videonya. Marketing itu adalah sebenarnya cara kita atau cara penjual untuk memasukkan produk, atau produk itu harus memberi value atau nilai kepada pembeli atau customer sehingga customer tersebut bisa membelinya. Intinya harus ada hubungan antara penjual dan pembeli. Nah, konsep marketing terjadi evolusi. Di awal tahun 19 di awal dari abad 19, di mana konsep marketing ini production, artinya produk yang bagus itu akan terjual dengan sendirinya. Kemudian mulai bergeser lagi ke konsep sales. Konsep sales ini lebih terarah kepada ke iklan kreatif, dan penjualan akan mengatasi penolakan konsumen dan meyakinkan mereka untuk membeli. Nah, kemudian bergeser lagi ke marketing. Atau yang bergeser lagi lebih ke arah strategi. Konsumen adalah raja. Sehingga pada apa yang konsumen, produk itu akan terjual. Nah, kemudian sampai pada saat ini dia bergeser lagi ke bukan lagi ke produk, bukan lagi di iklan, tapi lebih ke arah relationship atau ke arah hubungan. Artinya penjualan itu atau marketing itu sukses sehingga bisa menciptakan sebuah hubungan yang sangat panjang, sehingga adanya hubungan timbal balik, dan lebih ke arah bagaimana kita menciptakan atau penjual itu menciptakan hubungan yang baik pada customernya atau pembelinya atau pelanggan. Nah, relationship marketing ini lebih berfokus kepada hubungan jangka panjang. Jadi kita lebih memfokuskan kepada customer yang kemudian mengutamakan menahan konsumen, bukan hanya sekedar penjualan. Jadi penjualan itu kesekian, yang penting customernya harus bisa bertahan. Customer service harus bisa menjadi prioritas. Mereka harus bisa mention customer tersebut, harus bisa mengupayakan interaksi konsumen, menumbuhkan sebuah komitmen konsumen, dan mengutamakan sebuah kerjasama dan saling percaya. Nah, berdasarkan data yang ada, semakin lama itu semakin konsumen itu semakin menguntungkan. Nah, kita bisa melihat bahwa semakin lama, dari tahun pertama sampai tahun kelima itu kebutuhannya selalu naik. Nah, ini mengapa relationship customer harus di manage mengapa customer relationship itu penting? Alasannya seperti ini. Seperti yang pertama, konsumen baru itu 5-10 kali itu lebih mahal daripada mempertahankan. Nah, sedangkan kalau konsumen itu kecewa, maka dia akan menceritakan lebih banyak kepada orang lain daripada ketika dia sedang happy. Nah, terus 85% peningkatan keuntungan dengan cara mempertahankan 5% konsumen. Nah, peluang untuk menjual konsumen baru itu hanya 15%. Sedangkan hanya untuk konsumen yang saat ini lebih tinggi 50%. Sehingga konsumen yang ada itu harus dimention. Nah, 70% konsumen kecewa dapat kembali asal ditangani dengan benar.
Nah, ini pentingnya relationship customer management. Nah, kita lihat grafik ini. Kita lihat tahunnya berjalannya bahwa pertumbuhan pesatnya itu relationship marketing itu masih kalah dibanding dengan infrastrukturnya. Artinya tools-tools dan kelengkapan atau peralatan-peralatan pendukung atau sebagainya. Tetapi pada saat pertumbuhan, saat dunia sudah mulai maju, maka eksploitasi pelanggan itu menjadi sangat penting agar kita bisa tahu lebih jauh keuntungan dari customer itu sendiri. Nah ini adalah konsep bahwa dalam sebuah ember yang berisi air, ember yang bocor. Ember ini diartikan sebagai customer. Jadi dalam suatu usaha bisnis pasti ada customer yang awalnya loyal sama kita atau membeli produk kita, kemudian dia bisa hilang atau beralih ke kompetitor yang lain. Nah, beralih itu mungkin cuma 1 atau 2 orang, tidak masalah. Tapi kalau beralih itu customer yang potensialnya repeat ordernya sangat bagus, itu sangat berbahaya. Nah, itu relationship management atau marketing ini sangat penting. Nah, untuk sasarannya yang pertama itu acquiring. Nah, kita kalau mau, kita harus membutuhkan customer. Nah, sasarannya yang pertama itu adalah acquiringnya. Kita kalau mau, kita pasti butuh konsumen atau customer baru, pokoknya existing. Nah, yang kedua itu satisfying, atau biasanya kita harus memenuhi kebutuhan dari konsumen ini. Yang keempat adalah retaining, itu kita harus bisa meningkatkannya. Nah, strateginya seperti yaitu kita harus meningkatkan pemahaman tentang konsumen terkait dengan produk atau jasa yang kita berikan. Nah, kemudian ada memungkinkan hubungan yang menguntungkan dengan konsumen loyal. Artinya, konsumen juga harus kita pikirkan kebutuhannya dan tidak hanya memikirkan tentang penjualannya, tetapi kita juga harus memberikan advice gratis atau bonus-bonus. Nah, seperti contohnya kalau di dunia perbankan biasanya customer yang mempunyai simpanan besar itu dispesialkan dengan ulang tahun atau momen-momen tertentu yang penting, itu akan diberikan ucapan atau sebagainya. Nah, itu sebuah sisi lain dari customer relationship. Nah, terus itu akan berdampak pada customernya akan sangat puas, sehingga sangat puas dengan sebuah pelayanannya. Jadi usaha itu sendiri dia akan melihat bahwa perusahaan ini tidak melulu hanya saja memberikan profit, tetapi juga menyentuh sisi emosional dari si customer ini. Jadi dia akan merasa bahwa sangat puas dengan hubungan antara customer dengan penjual ini atau pengusaha ini, sangat bisa panjang. Nah, keuntungannya, maka kita akan mendapat keuntungan dengan dia akan selalu merepeat order dari kita. Nah, siklus dari proses CRM. Siklus awalnya yang pertama itu collecting tentang konsumen. Collecting ini tidak hanya asal collecting atau tidak tahu nama, tapi kita harus mengelola dan menganalisis dan
dan mengidentifikasinya. Nah, proses ini disebut dengan learning. Nah, dapat kita collect, kita olah, dan kemudian kita kembangkan program CRM itu, kemudian kita implementasikan program CRM. Nah, contohnya seperti kita punya usaha, katakanlah seperti warung atau toko roti. Nah, setiap pembeli yang datang atau penjualan pedia hanya melihat-lihat atau melakukan transaksi, kita minta database-nya. Kita cantumkan nama, nomor telepon, atau sebagainya. Nah, atau rumahnya. Nah, dari data itu kita olah. Kita klasifikasikan siapa yang atau konsumen atau calon konsumen yang sering datang ke tempat usaha kita. Kita bikin demografinya, dia dari usia berapa sampai berapa, jenis kelaminnya apa, atau lebih detail lagi hobinya apa dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa bikin loker bahwa konsumen A atau dia hobinya olahraga. Nah, olahraganya itu apa? Seperti contohnya bola. Maka kita akan dengan enak membuat program, kita bikin roti yang temanya Piala Dunia. Nah, kita tawarkan, karena kita sudah punya database-nya yang sangat akurat, kita tawarkan produk kita itu kepada si calon konsumen ini yang hobi bola tadi. Nah, ketika dia melihat ada ketertarikan, maka pasti dia akan beli. Nah, bagaimana dengan bonusnya? Bonusnya kita bisa berikan yang lain seperti gantungan. Katakanlah kita tahu klub bola kesukaannya apa atau pemain idolanya seperti apa. Kita berikan gantungan kunci kepada dia. Nah, gantungan kunci itu dengan harga roti bola sesuai dengan roti bola yang dia suka itu, kita kasih dengan gantungan kunci itu. Nah, seperti itu contohnya dilakukan terus-menerus, dievaluasi sampai ketemu sesuatu yang sangat menguntungkan bagi kita. Nah, ada 4 aktivitas utama dari CRM. Nah, yang pertama, rasakan dan tanggap. Jadi kita harus tahu dan kita harus tanggap customer kita itu seperti apa. Nah, kemudian targetnya itu siapa sih? Atau value kita itu siapa? Atau last casualnya siapa? Kita harus pahami itu. Contohnya seperti mungkin kita bisa jualan toko roti, pasti life cycle-nya akan kita tahu ketika usaha, kita tahu umurnya 40 atau 50 ke atas. Karena kita akan tahu ketika umur itu mereka akan mulai mengurangi makanan-makanan yang bergula. Nah, ketika kita tahu seperti itu, maka tidak mungkin kita tawarkan kepada kakek-kakek yang berumur 70 tahun ke atas, kita tawarkan makanan-makanan yang gula. Kita harus lihat segmentasi yang jelas, kemudian channel yang kita pakai untuk menyampaikan promosi kita atau produk kita itu harus yang tepat. Jangan sampai anak-anak zaman sekarang, zamannya yang masih menggunakan telepon, dengan menggunakan marketing kita itu sangat tidak nyambung. Nah, kita harus menggunakan lewat sosial media seperti Instastory. Jadi kita harus tetap mengikuti mereka. Nah, prinsip utama dari CRM seperti itu. Oke, contoh customer pyramid. Yang pertama itu level platinum, itu paling profitable. Kemudian ada gold dan ada iron dan elite. Hukumnya itu ada hukum Tarleton yang artinya 80% pendapatannya itu penjualan atau keuntungan diri dan 20%-nya itu dari konsumen.
Kemudian kita fokus pada platinum, gold, dan iron. Terus iron itu, lead itu kita menggunakan sebuah perhitungan pada sebuah perusahaan karena mereka lebih banyak ribetnya daripada belinya. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh dari CRM, namanya The Capgemini Model. Nah, yang bersama dengan model-model yang tadi, yang pertama itu pahami pasar dan kita lakukan eksekusi dan seterusnya. Nah, lanjutannya itu seperti marketing manager itu harus punya tujuan dan bisa berkomunikasi dengan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari CRM, yaitu The Capgemini Model, yang sama dengan model-model yang pertama. Yang pertama itu pahami pasar, terus siapa targetnya, lakukan eksekusi dan service. Nah, begitu terus. Nah, lanjutannya marketing manager itu harus punya objektif atau tujuan, dan dia punya identifikasi konsumennya, dan dia juga punya strategi komunikasi. Dia juga harus punya desain, memperbaiki produk, penawaran atau layanan promosi, dan dia harus mengukur dampak dari keputusannya, dan dia harus bisa memperbaiki keputusannya. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah langkah awal. Jadi kita harus bisa menentukan target konsumennya saat ini, yaitu retention strateginya, yaitu bisa mempertahankan konsumen. Nah, kita harus bisa menjelaskannya lebih dulu. Nah, yang langkah keduanya itu ada identifikasi. Setelah ditentukan tadi, kita harus identifikasi konsumennya. Kita harus bisa tentukan konsumennya, mempergunakan perilaku transaksi, dan kita lakukan segmentasi dan buat strateginya. Masing-masing segmennya itu sangat beda untuk true find-nya, untuk ordernya, atau apapun itu. Kemudian langkah ketiga itu bagaimana komunikasinya. Kita lihat usianya. Kalau konsumennya usianya sudah sangat berumur, jangan menggunakan teknologi yang terlalu canggih karena itu sangat ribet. Begitu pula sebaliknya, Anda harus mencocokkannya terlebih dahulu. Nah, kemudian ada desain produk, penawaran, jasa, dan promosinya. Tentunya harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, atau menggunakan bahasa yang ribet. Biasanya marketing itu menggunakan bahasa-bahasa tidak dimengerti atau tidak dipahami si konsumen tersebut, biar kesannya pintar, padahal dia bodoh karena dia tidak bisa menyampaikan dengan mudah arti dari produk yang dia tawarkan. Nah, jadi gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh konsumen. Kalau konsumen Anda itu pendidikannya S3, kita bisa menggunakan bahasa yang tinggi. Tapi jika konsumen Anda cuman tidak terlalu mengutamakan pendidikan, dan sebaliknya menggunakan bahasa yang mudah dia pahami, dan jangan terlalu menonjolkan diri Anda bahwa Anda ini sangat pintar. Itu tidak terjual, karena tujuan kita itu menggunakan sebuah hubungan yang panjang bersama konsumen. Anda harus menyesuaikan dengan konsumen. Nah, berikutnya langkah kelima itu ada ukur dampak. Ukur dampak dari strategi tadi. Kalau bisa sampel bagus, kita harus bisa ukur dengan strategi A. Setelah mendapat penjualan, database-nya berapa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, setelah Anda ukur, Anda lihat tadi, Anda perbaiki mana saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Saya kira seperti itu CRM sharing
tentang CRM, semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat sore.